Kelihatannya emas masih berupaya untuk mengalami kenaikan lanjutan dan kita akan mungkin saja melirik di atas 2017. Dan catatannya adalah masalahnya kita akan lihat justru minyak akan cenderung turun. Sampai saat ini masih sulit untuk mengatasi kenaikan di atas level 76. Tapi kita akan lihat seberapa jauh lagi minyak akan turun dan juga seberapa tinggi lagi emas akan mulai kenaikan. Sebelum itu, seperti biasa kita cek terlebih dulu. Dan persis dengan apa yang kita perkirakan kemarin ya teman-teman. Kalau misalkan lihat dari pergerakannya, ini persis dengan angka yang kita prediksikan kemarin, bahwasannya tekanan lebih lanjut. Tapi Anda bisa lihat di sini, pergerakan itu tertahan di zona yang sama, walaupun secara range area dia tetap bertahan dalam range yang cukup sempit. Kalau seperti ini, kira-kira apakah dia terjadi double bottom atau tidak? Mungkin saja double bottom itu akan mendorong setidaknya mungkin at least 130.50-an ataupun 130.70-an atau maksimum di 104. Nah, cuman tinggal permasalahannya adalah data ekonomi nanti malam arahnya kemana. Kalau data ekonominya relatif lebih rendah, maka kemungkinan potensinya kita akan dapatkan rejection turun atau bahkan belum sampai ke 130.50 dia sudah mulai penurunan. Nah, tapi di sisi lain bisa saja kemungkinan berikutnya ada rejection di zona garis biru tersebut, trendline resisten, sehingga akhirnya kembali ke dalam penurunan. Nah, dengan kata lain, saya lebih berharap sebetulnya pergerakan secara overall, secara keseluruhan, cenderung sideways di dalam kotak biru ini. Sampai kapan? Sampai akhir bulan. Saya berharap seperti demikian. Karena nantinya baru yang akan menjadi pemicu adalah efek awal bulan yang biasanya dolar mungkin imbang, agak 50-50, lalu kemudian trigger yang paling pas adalah NFP minggu depan. Nah, tapi mungkin juga, kalaupun misalkan dia katakanlah ada kejutan dari data ekonomi, mungkin saja dia akan mengalami kenaikan ke level 140.50-an. Dan itu berarti tembus zona resisten trendline warna biru. Nah, sementara itu kalau misalnya kita lihat dari grafik daily-nya, kemungkinan pergerakan penurunan pun masih jauh lebih kuat karena candlestick kemarin ditutup dengan bearish. Jadi, lagi-lagi tekanan ini adalah akibat dari apa yang sempat kita perkirakan. Lower high, lalu kemudian kita juga lihat lower low, dan diharapkan lanjut penurunan sampai at least 102 atau bahkan 101.95. Nah, di sisi lain, pergerakan berikutnya juga akan mengakibatkan tentunya US Treasury yang kita harapkan adalah lanjutan penurunan dari fase katakanlah mungkin head and shoulder yang lanjut ya. Jadi setelah kemarin ternyata gagal mulai kenaikan, dia rejection dan ini adalah sinyal dari bearish engulfing berikutnya. Sehingga kemungkinan potensi dari grafik keempat pun sama halnya dengan US dollar. Dia sudah mulai penurunan lebih lanjut di bawah garis biru atau trendline biru dan itu berarti apa yang sempat kita khawatirkan tidak terjadi, sehingga kemungkinan kita akan lanjut melirik area ini 4,32%. Nah, di sisi lain teman-teman, kondisi ini tentunya akan sangat menguntungkan bagi emas. Dari emas, posisi yang terlihat di sini adalah grafik H1 teman-teman. Mungkin kita akan lihat penembusan di level 2017 dan itu berarti sinyal yang sangat bullish dan dia akan melirik ke level kurang lebih 2040-an. Ini saya dapatkan dari areal ini teman-teman, kenaikan sebagai bullish rectangle ataupun bullish flag dengan asumsi bahwa 2007 itu tidak ditembus kembali. Jadi kalaupun misalkan kita asumsikan pergerakan, maka yang paling ideal harusnya dia akan turun terlebih dulu, menguji atau retest 2007, 2010, kemudian dia kembali bangkit atau kembali rebound dan akhirnya break area resisten tersebut sampai akhirnya dia lanjutkan kenaikan yang paling utama itu adalah 2040. Cuman di sini saya juga perlu ingatkan bahwa secara harian, secara daily kita juga punya level resisten yang berpotensi menahan dan itu adalah 2031. Itu adalah level tertinggi yang pernah dicapai kurang lebih di tanggal ini. Ini adalah 5 April 2023. Jadi hati-hati teman-teman, meskipun satu sisi apa yang kita harapkan kemarin terkait dengan closing price, penutupan harga di atas 2007, 2009 betul-betul didapatkan atau bisa bilang terwujud. Nah, dengan demikian yang paling memungkinkan adalah lanjut naik sehingga kemungkinan 2031 ini adalah menjadi target baru kita. Nah, di sisi lain yang saya agak sedikit pesimis ataupun saya khawatirkan adalah terkait dengan kondisi RSI yang cenderung lebih rendah. Jadi satu sisi harga menunjukkan level higher high, tapi di sisi lain RSI menunjukkan lower high. Kalau misalkan perkiraan kita tepat, perhitungan kita tepat, maka seharusnya hari ini adalah kenaikan terakhir bagi emas, setidaknya mungkin akan mencapai level 2030 terlebih dulu atau mendekati, kemudian ditutup dengan shooting star, sehingga besok di akhir bulan atau di tanggal 29 dan tanggal 30, mungkin saja akan kita dapatkan efek akhir bulan yang biasanya pro dolar atau penguatan dolar. Tapi dengan catatan teman-teman, saya tidak berharap akan terlihat
penurunan di bawah 1984 dalam 2 hari ke depan, karena kita masih lihat aspeknya adalah pro bullish untuk gold. Nah, ini pun diperkuat dengan pandangan weekly. Silahkan cek di live streaming hari Senin kemarin, kita sudah bahas. Dan terakhir tentunya di grafik K4, dia masih cenderung naik dalam jalur uptrend channel. Jadi kita memperkirakan kemungkinan potensinya jauh lebih layak untuk lanjutkan kenaikan. Artinya, kalaupun dia ada retest area 2017, itulah kesempatan untuk melakukan buy. Lalu kemudian 2027 akan dipecah atau ditembus. Kemudian dia akan mencapai teritori 2038 ataupun 2040-an. Jadi ini persis dengan apa yang kita perkirakan di grafik H1 tadi, sesuai dengan target dari areal bullish rectangle ataupun bullish flag ya. Dan kalaupun misalkan terjadi perubahan tren, maka dipastikan dia harus tembus di bawah level 2000 atau 2000. Kemudian dia mungkin saja mencapai level 1989 yang paling dekat atau terjauh 1978. Itu pun tergantung dari situasi ataupun kondisi data ekonomi nanti malam. Kalau ternyata memperkuat dolar, maka of course penurunan di bawah level 2000 sangat memungkinkan. Jadi Anda boleh switch strategi menjadi sell kalau dia tembus di bawah level 2000. Sementara kalau lihat dari pound sterling, ini yang agak mengagetkan teman-teman. Karena satu sisi kalau kita lihat dari grafik H4, saya rasa kita harusnya mendapatkan penurunan karena secara perhitungan inilah rising wedge dan kemungkinan kita sudah mendapatkan puncaknya di situ. Artinya, secara normal harusnya bertahap dia turun dan begitu turun di bawah 1.2550-an, dia akan melanjutkan penurunan dan targetnya adalah dari rising wedge tersebut adalah sesuai dengan bottom terakhirnya. Dan itu berarti 1.2400 ataupun 1.2380-an. Cuman masalahnya di sini adalah kondisi bullish masih sepertinya belum tertahankan. Karena kalau kita lihat candlestick kemarin ditutup dengan bullish, sehingga saya agak sedikit memantau areal resistance 1.2670. Kalau itu sampai ditembus, kita akan dapatkan 1.27 dalam waktu cepat teman-teman. Dan itu berarti kondisi ini akan mendukung kepada gagalnya rising wedge. Artinya, kalaupun misalkan kita asumsikan dia ada penurunan, mungkin yang paling efektif adalah penurunan zona ini teman-teman. Ya, ada dua level support yang cukup berdekatan, 1.2584 ataupun 1.2540-an. Kemudian nantinya, kalau ternyata dia cuma pull back sedikit, lalu kemudian nanti diharapkan lanjutkan kenaikan. Dan itu berarti gagal rising wedge, dan persis arealnya sampai saat ini bertahan di 1.2620-an. Itulah area buy kita yang sudah sempat kita rekomendasikan sejak pagi tadi. Atau Anda juga bisa tunggu sampai level 1.2540-an ya, kalau misalkan mau, lalu kemudian dia diharapkan naik. Nah, intinya adalah rising wedge ini yang akan menjadi jawaban apakah kita akan dapatkan reversal bearish-nya atau tidak. Cuman untuk sementara waktu ada keraguan sehingga kemungkinan potensinya justru pecah atas atau kita sebut dengan break resistance. Di lain sisi, untuk crude oil sendiri saya masih tetap berkomitmen dan melihat potensi dari Elliott Wave, dan itu berarti on the way untuk wave kelima ya. Jadi 1, 2, 3, 4 lalu kemudian 5-nya kemungkinan kita akan lihat di bawah level 70, tentunya setelah penembusan level 72. Saya rasa bukan misalnya kita akan lihat penembusan ataupun bahkan sentuh level 72 sebelum akhirnya break area tersebut dan mencapai level 66 ataupun 68. Nah, tapi perlu diingat di sini, kalau Anda berniat untuk mencari peluang, maka kalau ternyata penurunan tersebut terjadi sebelum OPEC meeting di hari Kamis, maka yang diharapkan adalah di sini good demand atau stronger demand sehingga kita akan dapatkan kenaikan dari bottom 66 ataupun 68. Dan itu berarti kalau sudah sentuh level 72 ataupun 70, sebaiknya Anda exit, kemudian Anda persiapkan diri untuk mencari level buy di kisaran ini. Kalau itu yang terjadi, berarti stop loss-nya sebaiknya di bawah $63, terutama untuk Anda yang memiliki ekuitas yang mencukupi untuk menahan posisi sampai at least akhir tahun. Dengan pertimbangan, OPEC diperkirakan akan melanjutkan pemangkasan produksi dan bahkan jauh lebih besar. Tapi, kalau ternyata OPEC gagal untuk meyakinkan market dan mereka hanya melanjutkan dengan 1 juta barrel per day, maka kita akan lihat bottom lebih rendah dari 63. Dan itu ditunjukkan dengan grafik weekly yang menunjukkan bahwa dia masih tetap bisa turun atau bahkan monthly chart yang masih menunjukkan bisa turun. Nah, oleh karenanya di grafik keempat, meskipun terjadi kegagalan atau dia sempat fight back kembali di atas level tersebut, tapi kita lihat di sini peluangnya sangat besar untuk dia kembali turun. Jadi saya tetap pertahankan opsi sell saya dalam hal crude oil, kecuali kalau dia sudah bergerak di bawah $70. Jadi hati-hati teman-teman, untuk Anda yang mengincar zona buy, sebaiknya jauh lebih lower risk kalau dia turun di bawah level $70, dan diharapkan OPEC memberikan rekomendasi untuk mempertahankan kebijakan pemangkasan produksi, terutama untuk angka yang lebih besar dari 1 juta barrel per day. Ya, dengan demikian,
kita masih akan melihat potensi penurunan untuk crude oil, tapi juga untuk emas kelihatannya masih sangat berpeluang untuk hit level 2030 atau bahkan 2025. Tapi yang jelas sangat mungkin juga untuk berbalik turun kalau kita asumsikan bahwa penguatan dolar sudah lebih dekat menjelang akhir bulan.